Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yulianti, saya dari program BKI. Insya Allah di sini saya akan men-share video bahasa Arab di mana yang berjudul huruf istifham. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelum masuk kita ke apa yang akan saya share, mari sebaiknya kita berdoa dulu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya share nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Allahumma ya Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kata istifham berasal dari kata fahama yafhamu fahman yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu dengan menggunakan hati ataupun mencari pemahaman tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, teman-teman, secara garis besar adawat istifham itu terbagi menjadi 3. Ada hal, hamzah, ataupun malda dan ma. Nah, teman-teman, hamzah biasanya digunakan untuk menanyakan benda ataupun orang. Contohnya, teman-teman bisa buka surah Al-Anbiya ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu a'anta fa'alta hada bi'alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan perusakan terhadap sesembahan kami wahai Ibrahim? Nah, di sini kalimat istifhamnya ada a'anta, apakah kamu? Nah, teman-teman, selanjutnya untuk contoh benda, teman-teman, ada juga pada surah Al-Anbiya ayat 36 di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ahadalladzi yadhkuru alihatakum. Apakah ini orang yang mencela Tuhanmu? Ini di sini apakah ini? Ahada. Sama, istifhamnya tetap a ya teman-teman, hanya digunakan untuk benda. Yang kedua yaitu ada hal. Hal digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepadamu tentang hari kiamat? Di sini pertanyaannya adalah hal. Sama, artinya apakah? Hanya saja ini menanyakan keadaan, teman-teman. Apakah ya, teman-teman, sama. Selanjutnya ada juga mangda ataupun mang. Nah, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Contohnya, teman-teman bisa buka Al-Quran surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mangdalladzi yuqridullaha qaradan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Nah, di sini mangda digunakan untuk orang. Siapa yang meminjamkan ya? Artinya siapa? Selanjutnya ada ma ataupun mada. Nah, mada untuk menanyakan terhadap sesuatu yang tidak berakal, baik terhadap hewan, tumbuhan, benda mati ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini kalau mada tadi untuk orang, kalau mada untuk benda mati atau bukan orang ya teman-teman, sesuatu yang tidak berakal. Nah, contohnya teman-teman bisa buka surah Al-Mudaththir ayat 24 sampai 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, teman-teman, di sini pertanyaannya adalah ma-nya. Mengapa gitu, teman-teman? Selanjutnya ada juga adawat istifham yaitu kaifa. Nah, kaifa biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. Nah, untuk menanyakan keadaan kalau kaifa. Nah, di sini ada contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Teman-teman boleh dibuka dan dibaca wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perintahkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Di sini huruf istifhamnya adalah kaifa yang artinya bagaimana. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Selanjutnya ada kam. Kam digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, teman-teman, contohnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 211 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Salbani Israila kam atainah min ayatim bayyinah.
tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Di sini kam itu artinya berapa banyak, menanyakan jumlah, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga ai. Ai biasanya digunakan untuk meminta, menentukan, ataupun menghususkan sesuatu. Nah, teman-teman, contohnya ada dalam surat Al-An'am ayat 81 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Nah, teman-teman, di sini artinya, manakah pada kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Di sini adawat istifhamnya adalah ai, manakah, teman-teman, artinya. Selanjutnya ada juga, teman-teman, yaitu mata. Nah, mata digunakan untuk menanyakan waktu, baik yang lampau maupun yang akan datang. Baik past tense ataupun simple future. Nah, teman-teman, di suratnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, di sini mata tuh kapankah? Menanyakan waktu ya, teman-teman, kalau mata. Selanjutnya ada juga, teman-teman. Jadi adawat istifham itu mempunyai dua makna, teman-teman. Bukan hanya kalimat tanya saja atau untuk menanyakan sesuatu. Nah, di sini istifham itu ada yang bermakna khabar dan bermakna al-insya. Teman-teman, yang bermakna khobar itu ada dua juga, teman-teman, dibagi dua. Yang pertama al-inkari, yang dimana artinya adalah huruf nafi yang jatuh setelah huruf istifham. Contohnya, teman-teman boleh buka surah Al-Ahqaf ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kamu yang fasik atau tidak taat kepada Allah. Nah, di sini hal bukan apa lagi, teman-teman, melainkan maka, karena dia huruf datang setelah huruf nafi. Nah, selanjutnya ada bermakna al-takriri. Al-takriri itu adalah pernyataan yang membawa kepada suatu kepastian. Contohnya, teman-teman bisa buka surah Al-Fajr ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hal fi dzalika qasamul lidhi hidr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Di sini hal juga bukan apakah, teman-teman, bukan pertanyaan, tapi ini pernyataan yang pasti, dan itu sudah tidak ada jawabannya, itu sudah pasti, teman-teman. Nah, selanjutnya al-insya. Untuk al-insya, karena waktunya sudah habis, teman-teman, mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya mohon maaf, demikian pemaparan dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu materi yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan untuk kita bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.